Oke, selamat berjumpa kembali di channel Pengejar Sombong, ya, channelnya orang sukses, calon guru profesional. Ya, jumpa lagi. Baik, kali ini sebelum memulai penjelasan ya, tentang video kali ini, silahkan bagi teman-teman yang mau melihat informasi tentang PPG Prajabatan Mandiri, nah, bisa dicari di playlist PPG Prajabatan Mandiri di channel Pengajar Sombong ya. Silahkan nanti di komen, di like, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video terupdate tentang PPG Prajabatan Mandiri dan PPG dalam jabatan, juga informasi terupdate tentang dunia pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan mau bahas tentang PPG Prajabatan Mandiri ya. Jadi kemarin sudah dibuka angkatan 1 PPG Prajabatan Mandiri. Sekarang dilanjutkan di angkatan kedua ya. Angkatan kedua PPG Prajabatan Mandiri yang akan dibuka pada tanggal 26 Agustus ya. Ini resmi dari informasi Kemendikbud, jadi tidak hoax ya. Informasi terupdate ya, ini informasi PPG Prajabatan tahun 2022 tahap 2. Jadi sudah memasuki tahap 2 teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa diupdate pada tanggal 26 Agustus linknya linknya di pendaftaran ppgkemendikbud.go.id. Silakan nanti teman-teman bisa ikuti video dari saya tentang cara pendaftarannya. Baik, langsung saja teman-teman. Ini sekilas saya paparkan ya tentang pendidikan prajabatan, PPG Prajabatan. Ya, bagaimana sistem dari PPG Prajabatan yang terbaru ya. Sebelumnya untuk PPG sendiri ada dua jalur ya teman-teman. Ada yang prajabatan, ada yang dalam jabatan. Untuk prajabatan ini memang dibuat atau disesuaikan pada mahasiswa yang fresh graduate ya. Jadi setelah lulus kuliah S1 kemudian mengambil jurusan pasca sarjana PPG Prajabatan. Setelah S1 lanjut PPG Prajabatan. Berapa lama? Nanti kita bisa lihat ya. Ini adalah visi sekilas ya, visi PPG Prajabatan mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru. Banyak yang pensiun, ya, ini ada 77.124 guru pensiun di tahun ini teman-teman ya, tahun 2022. Kemudian lulusan PPG Prajabatan dari tahun 2006 sampai sekarang hanya tidak ada separohnya teman-teman dari angka ini ya. Masih eh, jauh sekali untuk pemenuhan guru. Maka dari itu diadakan untuk peningkatan profesi guru itu sendiri untuk menjadi guru profesional dari jalur PPG Prajabatan. Lanjut teman-teman. Ini nanti ada sistemnya, ada 2 semester, 1 tahun penuh ya. Jadi ada 13 SKS di semester pertama, kemudian ada PPL di sekolah tujuan, di LPTK mungkin yang bermitra dengan LPTK-nya. Kemudian di semester genap atau semester kedua ada perkuliahan berorientasi praktik ya, 9 SKS, proyek kepemimpinan di lingkungan masyarakat. Ini seperti KKN dalam skala kecil, tapi hanya sebatas proyek ya, proyek kepemimpinan di lingkungan masyarakat. Kemudian PPL, nah ini yang terjun langsung di sekolah, ini namanya PPL 10 SKS. Kemudian tes program kelulusan dan tes kelulusan sertifikasi. Ini ada kriteria calon peserta PPG Prajabatan. Pertama, warga negara Indonesia, tidak terdaftar sebagai guru, kepala sekolah,
pada data dapodik. Nah, berarti ini memang dikhususkan untuk fresh graduate ya teman-teman. Ditekankan di poin kedua ini ya. Tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan dapodik. Nah, kalau di sekolah negeri pasti sudah tahu tentang sistem pendataan pendidikan di dapodik ini. Kemudian memiliki ijazah minimal S1 teman-teman atau D4 terdata pada pangkalan dikti ya sudah terdata di pangkalan dikti. Kemudian IPK minimal serendah-rendahnya 3,0. Berusia ya, ini teman-teman ada batasan usia teman-teman ya, paling tinggi 32 tahun ya. Itu memang sangat-sangat mudah sekali karena ada batasan usia maksimal 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Pada saat tahun ini dia sudah berumur 32 tahun, berarti sudah maksimal, batas umur maksimal. Sehingga memang sangat-sangat mudah ya teman-teman yang mengikuti program pendidikan guru PPG Prajabatan. Kemudian syarat berikutnya ini adalah setelah lulus teman-teman ya, setelah lulus tes nanti ada melengkapi berkas kesehatan, keterangan SKCK, kemudian bebas nafsa, fakta integritas dan lain-lainnya. Saya rasa itu teman-teman ya. Kemudian desain seleksi ada biodata dan pengalaman. Ini seperti apa ya, data riwayat teman-teman ya, biodata, ada CV dan isai. Nah, isi CV dan isai. Cuma pengalaman pengajar seperti apa, pelatihan, seperti DRH ya teman-teman ya. Ya, seperti DRH, daftar riwayat hidup. Nah, sekilas. Kemudian ada knowledge and skill, tes substantif penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes wawancara. Nah, ini setelah tahapan berikutnya setelah tes tiga ini teman-teman ya. Ada tes wawancara, kompetensi kepribadian, motivasi dan kognitif. Ini secara online teman-teman ya. Jadi tidak bertemu langsung tapi melalui aplikasi seperti SPB seperti itu mengerjakan soal. Ya, jadi ini mengerjakan soal, tidak face to face secara langsung dengan pengawas ataupun dengan penguji, tapi berupa soal. Nah, karena berdasarkan pengalaman saya ini memang mengerjakan soal teman-teman. Baik, selanjutnya struktur kurikulum PPG Prajabatan tahun 2022 dan mata kuliah inti, mata kuliah selektif dan elektif. Nah, apa itu mata kuliah inti ya? Mata kuliah yang diambil oleh calon guru dan harus lulus ya. Ini harus lulus. Kalau mata kuliah ini harus lulus untuk pemenuhan persyaratan kelulusan program PPG Prajabatan. Mata kuliah selektif adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru. Ini mata kuliah pilihan teman-teman. Hasil tadi daftar mata kuliah pilihan PPG Prajabatan. Kemudian ada mata kuliah elektif. Mata kuliah pilihan elektif adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi. Lanjut teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari mata kuliah inti. Ada 7 ya teman-teman yang wajib ini harus lulus untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ada filosofi pendidikan Indonesia, ada pemahaman tentang peserta didik, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, 1 dan 2, ini 6 SKS berikutnya. Pembelajaran sosial emosional 3 SKS, seminar pendidikan profesi guru 1, kemudian sampai PPL 1 dan 2. Ini yang banyak ini PPL, 16 SKS. Ini yang memang harus lulus. Kemudian mata kuliah selektif, ini ada pilihan, bisa nanti teman-teman pahami sendiri ya. Ada beberapa dibaca, ada 12 untuk tanda bintang 2 ini yang untuk khusus guru SD ya teman-teman. Ini SD dan bintang 1 untuk guru PAUD. Seperti itu. Dan mata kuliah semester 1 dan 2. Nah, seperti ini. Efektif boleh diambil. Jadi tadi setelah digabungkan pilihan selektif dan ada 2.
Jadi misalkan contoh semester 1 mengambilnya adalah ini, semester 2 adalah seperti ini. Jadi total ada 19 dan 20 SKS. 39 SKS berarti 1 tahun. Pelatihan keberagaman yang diamatkan dalam Pustek ya. Itu lanjut Pustek sosial. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir pembelajaran reflektif. Ya, nanti di dalam proses PPG teman-teman akan digembleng, dipoles menjadi guru yang seutuhnya ya, menjadi ruh seutuhnya. Ini Pancasila, guru yang mengamalkan Pancasila, guru yang berkompeten ya, karena memang PPG Prajabatan ini benar-benar matang teman, secara skill, secara kemampuan pedagogik maupun profesional memang sangat-sangat berkompeten ya, berkomitmen. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat ada beberapa aspek ya yang harus dipenuhi untuk menjadi guru profesional. Nah, ini adalah aspek pendukungnya adalah seminar, PPL, kemudian ilmu kependidikan, ilmu kurikulum, dan dasar-dasar kepemimpinan. Kemudian akan terciptalah yang namanya guru, guru pencipta generasi baru guru Indonesia. Guru Indonesia. Arahnya itu nanti akan ketika teman-teman lulus S1, lanjut mengambil PPG, kemudian diarahkan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Ketika sudah lulus akan mengabdi kepada sekolah rujukan dari Kemendikbud teman-teman ya, selama kurang lebih 2 tahun. Informasinya yang saya dapat 2 tahun. Kemudian setelah itu teman-teman akan direkomendasikan ya, akan diberikan jalur khusus untuk mendaftar P3K ya, ada jalur khusus, jadi diprioritaskan teman-teman ya. Ini luar biasa, program yang sangat luar biasa. Dan infonya teman-teman ini adalah gratis ya, nanti akan diasramakan gratis ya. Gratis, gratis, jadi tidak membayar satu pasar pun, berbeda dengan PPG yang saya jalani dan sebelum-sebelumnya memang ada yang bayar. Jumlah pembayarannya nanti saya akan jelaskan teman-teman. Kita lanjut. Ini adalah persyaratan pendaftarannya teman-teman ya. Oke, persyaratan pendaftaran ini tadi sudah sekilas. Ya, ini adalah jurus-jurusan ya teman-teman. Bidang studi PPG Prajabatan yang dibuka ya, ada guru kelas SD, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Luar Biasa SLB, dan Pendidikan Jasmani, Bahasa Inggris, IPS, dan IPA, PPKN, Sejarah, Ekonomi, Biologi, Kimia, Fisika, Geografi, Sosiologi, Seni Budaya, dan Bimbingan Konseling. Untuk agama sendiri belum ada yang teman-teman, dari Kemenak belum ada. Memang ini masih ter terkonsep, mungkin ada di Kemenak karena di Kemendikbud sendiri berbeda dengan Kementerian Agama. Mungkin kalau Kementerian Agama masih satu jalur, itu lewat pendidikan dalam jabatan ya, belum ada prajabatan. Ya, ini adalah info pembayarannya teman-teman ya. Perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester. Ya, jelas di sini 2 semester. Dan biaya pendidikan per semester sebesar 8.500.000. Satu semesternya 8.500.000 teman-teman. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa. Ya, ini teman-teman ya, gratis beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan total sebesar 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Luar biasa teman-teman ya. Kabar bahagianya ini gratis memang, tapi harus diasramakan. Teman-teman harus diasramakan. Kemudian kemungkinan besar memang bertemu tatap muka. Jadi akan semakin matang menjadi seorang guru yang profesional. Baik, kemudian tahapan seleksi teman-teman ya. Yang pertama tadi seleksi administrasi, yaitu menyeleksi berkas persyaratan secara online melalui aplikasi sistem SIM PKB. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya khusus membahas aplikasi SIM PKB dalam pendaftaran PPG Prajabatan.
Ya teman-teman, ada tab substantif penguasaan konten tadi ya. Nah, lihatnya nih teman-teman ya, CAT ANBK. Jadi semua ujian tadi, wawancara, kompetensi itu semuanya tes lewat CAT ANBK ataupun mengerjakan secara online ini pakai laptop, tidak bertemu face to face dengan penguji, dan wawancara tidak, tapi melalui aplikasi komputer tes asesmen nasional berbasis komputer atau CAT ANBK. Di sini sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Kemudian tes wawancara ini juga secara daring online melalui media platform virtual meeting. Nah, ini pakai meeting ke aplikasi Zoom atau Google Meet, bisa dilaksanakan dari rumah teman-teman ya, dari rumah bisa. Tata cara pendaftaran dan seleksi ya, ini teman-teman. Yang pertama caranya adalah menyiapkan email aktif ya, email aktif disiapkan, karena ini akan selama PPG akan menjadi jalur untuk informasi teman-teman dari LPTK ke teman-teman semua calon peserta ya, akan diinformasikan semua infonya ada di email. Kemudian digunakan untuk registrasi pada saat masuk aplikasi nanti di SIMPEKAB. Kemudian prajabatan ini, nah ini ppg kemendikbud.go.id webnya ya teman-teman ya, silahkan diakses, dicari informasi pendaftarannya. Informasi pendaftaran, membuat akun pendaftaran SIMPEKAB, melengkapi seluruh data dan unggah dokumen. Nanti silakan teman-teman bisa melihat video sebelumnya saya, jadi video PPG Persada banyak sudah saya jelaskan cara pendaftarannya secara detail ya teman-teman. Bisa nanti dilihat kembali video-video sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah pembayaran biaya pendaftaran. Ya, pada saat berlangsung ini jadi bayar dulu, kemudian diverifikasi, cetak kartu, tes pelaksanaan, kemudian pengumuman. Dan ada jadwal wawancara lagi, wawancara tes wawancara secara daring, pengumuman hasil tes wawancara, proses penempatan, konfirmasi, lapor diri ya teman-teman. Kemudian ya, sudah jadi diangkat menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2020. Ini informasinya teman-teman, silakan diakses. Kalau kurang jelas ada di video saya juga sudah ada. Untuk pembayarannya sendiri teman-teman ya, pembayaran biaya pembayaran, tips pembayaran. Jadi pembayarannya caranya nanti bisa lewat Shopee Pay. Ini pembayarannya totalnya ini teman-teman ya 205.000 karena ada biaya admin. Oh ini sekalian biaya admin. Jadi biayanya itu 200.000. 200.000 ya kalau salah. Cari dulu. 205 ya. 205. Jadi ini ya 205.000 ya, silahkan nanti ini sudah termasuk biaya admin ya. Kalau di aplikasi Shopee Pay, nah ini caranya, ini masuk aplikasi Shopee Pay, pilih menu pulsa, lalu klik tagihan, pilih tiket Telkom, telepon rumah, isi nomor telepon, nah habis ya nomor telepon teman-teman yang untuk pendaftaran ya. Jangan tagihan tidak ditemukan, maka abaikan, klik lanjutkan. Rencana pembayaran pastikan sudah sesuai nama, klik bayar. Ini untuk Shopee. Kalau lewat pembayaran Alfamart juga bisa, masuk pada aplikasi Shopee. Ya. Ini menu pulsa, kemudian pilih menu Telkom, pilih telepon rumah, isi nomor telepon, ya. Kemudian bayar, sudah sampai KB. Kemudian cara pembayaran lewat Pegadaian dan kantor pos juga bisa. Nih, banyak alternatif sekali pembayaran teman-teman ya. Ada beberapa kasus yang tidak bisa melalui bank, yang ada pada CBAB, solusi yang dilakukan Pegadaian. Jadi nanti ditemukan kasus tidak bisa dibayar melalui bank. Nah, alternatifnya bisa lewat kantor pos dan Pegadaian. Tinggal dikasih, tapi beberapa kasus yang tidak dapat dilakukan transaksi pembayaran betul, maka solusinya meminta nol. Oh ini ya, memindahkan satu angka nol lagi di depan kode pembayaran, misalkan 021 ya ini
terus ditambahin 01 teman-teman ya. Kalau tidak bisa lewat kantor pos dan pegadaian, ada solusinya itu menambah angka 0 di depan kode pembayaran. Kode pembayaran kode depan ya, paling depan kasih angka 0 teman-teman. Lanjut, nah ini pembayaran. Nah, kalau sudah ya teman-teman masukkan ke kode pembayaran. Ini SIM PKB, lewat SIM PKB juga bisa. Dan aplikasi. Dan ini dari BNI, SIM PKB, terus kode token pembayaran, masukkan kode token, nomor teleponnya. Nomor telepon ini selalu digunakan terus ya teman-teman ya. Nomor telepon diusahakan nanti aktif ya nomor teleponnya supaya bisa melakukan transaksi pembayaran. Jadi silakan teman-teman kalau ada kesulitan bisa bertanya di komentar bagaimana tentang pembayaran ataupun kalau ada yang mengalami kesulitan pendaftaran bisa nanti kita saling share saja ya. Komentar di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe-nya. Sementara informasinya itu teman-teman ya, untuk lebih jelasnya lagi akan saya sampaikan lagi di next video part 2 ya teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman yang mengikuti PPG Persahabatan Angkatan 2 bisa lolos. Tetap semangat. Untuk menjadi seorang guru tidak mudah, tapi kalau kita bersemangat pasti selalu ada jalan untuk kita. Ini ya teman-teman. Masih salam dari pengajar sombong. Thanks for watching.